Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan modul kami yang modul coklat. Sebelumnya perkenalkan kami kelompok 2 dengan anggota saya sendiri Ilham Amroni dan rekan-rekan saya. Saya Fauzi Ahmad Zulfikar. Saya Novaldi Fitra. Saya Syauntari. Baiklah, langsung saja pada tujuannya. Yang pertama, tujuan dari modul ini mempelajari proses fermentasi pada coklat. Yang kedua, mengetahui proses pembuatan coklat batang. Yang ketiga, mengetahui metode analisa kualitatif pada coklat batang. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Coklat adalah produk pangan yang berasal dari biji kakao atau Theobroma kakao yang telah mengalami proses fermentasi, pengeringan, pemanggangan, penggilingan, dan pencampuran dengan bahan lain seperti gula dan susu. Coklat sering digunakan dalam industri makanan, baik dalam bentuk batangan, bubuk, maupun sebagai bahan tambahan dalam berbagai produk pangan. Coklat memiliki komposisi utama berupa lemak kakao, polifenol protein, dan serat yang memberikan tekstur khas serta manfaat kesehatan. Proses pembuatan coklat mencakup beberapa tahap penting, mulai dari fermentasi biji kakao untuk pengembangan cita rasa dan pemanggangan untuk meningkatkan aroma hingga proses penghalusan dan pencampuran untuk mendapatkan tekstur yang lembut dan konsisten. Selanjutnya alat dan bahannya akan digunakan. Alatnya yaitu toples plastik, serber, wadah plastik, wadah stainless steel, oven listrik, blender, timbangan, kompor, termometer, panci stainless steel, mangkuk, stainless, cetakan coklat silikon, sendok stainless. Bahannya kakao bubuk 500 gram, kakao butter 250 gram, monogliserida 2 sendok makan, soya lecithin 2 sendok makan. Adapun cara pengerjaannya, yang pertama kita harus fermentasi coklat tersebut selama 5 hari, diaduk tiap hari. Selanjutnya pencucian dan pengeringan setelah coklat difermentasi, dicuci dan dikeringkan, rendam selama 3 jam, dicuci kemudian dijemur 2 sampai 3 hari. Selanjutnya coklat tersebut kita keringkan dan disangrai pada oven suhunya 160 derajat Celcius selama 30 menit. 135 derajat Celcius 30 menit didinginkan. Selanjutnya penghalusan. Coklat tersebut di blender dengan kakao butter sampai cair. Lalu dicetak pada coklat batang, tuangkan ke dalam cetakan dan didinginkan. Baik, pada cara kerja analisa coklat yaitu analisa kadar gula. Yang pertama, siapkan alat ABBE refraktometer, lalu buat larutan deret standar sukrosa dari konsentrasi 1-5%. Yang ketiga, panaskan coklat perlahan sampai suhu 40-45 derajat Celcius hingga cair dan homogen. Lalu ambil beberapa tetes sampel, letakkan pada prisma refraktometer dan lihat melalui lensa dan baca nilai Brix. Adapun cara kerja analisa organoleptik pada coklat yaitu siapkan sampel coklat, pilih 5 atau sampai 10 panelis, lalu berikan panduan penilaian, evaluasi penampilan mulai dari warna, kilap, kecerahan, evaluasi aroma, aroma kakao, vanila, susu dan lain-lain, evaluasi tekstur, apakah halus, kasar, berminyak atau berpasir, dan evaluasi rasa seperti manis, pahit, dan tambahan. Adapun hasil dari praktikum coklat pada kali ini yaitu persen Brix pada coklat didapatkan sebesar 27,8 dan konsentrasi gula yang terkandung di dalam coklat 28,7. Adapun pada atribut sensori penampilan dengan keterangan warna, kilap dan kecerahan coklat. Untuk warna berwarna coklat, kilapnya cukup mengkilat, lalu kecerahannya baik. Untuk aroma ada beberapa seperti aroma kakao, vanila, susu atau aroma tengik jika ada. Pada penilaian itu beraroma kakao dan tidak tengik. Lalu pada tekstur atau mouthfeel
ada beberapa penilaian yaitu coklat apakah terasa halus, kasar, berminyak atau berpasir. Pada penilaian yang sudah ada yaitu sebagian sudah halus tetapi sebagian terasa berpasir. Untuk rasa, apakah rasa susu, vanila atau rempah? Ketika penilaian itu rasa coklat dan manis. After test, rasa tangy atau pahit yang berlebihan. Ketika penilaian tidak ada rasa tangy yang berlebihan. Selanjutnya yaitu pembahasan. Berdasarkan analisa pada coklat dengan kadar gula 28,37%, kandungan gula ini berada pada kisaran yang relatif tinggi dibandingkan coklat hitam atau disebut juga dengan dark coklat. Tetapi masih dalam batas yang wajar untuk coklat susu atau milk coklat. Berdasarkan Standar Nasional Indonesia atau SNI 3553/2013 mengenai coklat dan produk turunannya, terdapat batasan kadar gula yang berbeda untuk setiap jenis coklat. Untuk coklat hitam, SNI yang mengatur bahwa kadar gula maksimal yang diperbolehkan yaitu 25%. Sedangkan untuk coklat susu, kandungan gula yang diperbolehkan berkisar antara 20% hingga. Adapun coklat putih atau white coklat memiliki kadar gula yang lebih tinggi yaitu dalam rentang 40% hingga 55%, yang mengingatkan coklat putih tidak mengandung massa kakao dan bergantung pada kandungan susu serta gula sebagai bahan utama. Jika dibandingkan dengan standar tersebut, coklat dengan kadar gula 28,37% tidak memenuhi syarat sebagai coklat hitam karena melebihi batas maksimum 25% yang ditetapkan oleh SNI. Namun, kadar gula ini masih berada dalam rentang yang diperbolehkan untuk coklat susu, sehingga coklat ini lebih cocok dikategorikan sebagai coklat milky dibandingkan coklat dark. Dengan kadar gula sebesar ini, coklat cenderung memiliki rasa manis yang cukup dominan tetapi tidak sampai berlebihan, sehingga masih dapat dinikmati oleh konsumen yang menginginkan keseimbangan antara rasa manis dan cita rasa asli kakao. Dalam uji organoleptik, beberapa parameter penting yang dievaluasi meliputi rasa, tekstur, warna, aroma, dan sensasi di mulut saat dikonsumsi. Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi organoleptik, coklat dengan kadar gula 28,37% memiliki rasa manis yang dominan, sesuai dengan karakteristik coklat susu, tetapi tetap tidak terlalu berlebihan sehingga masih nyaman dikonsumsi. Ketiadaan rasa pahit menunjukkan bahwa komposisi kokoa dalam coklat ini kemungkinan tidak terlalu tinggi atau telah mengalami pemprosesan yang mengurangi senyawa polifenol yang menyebabkan kepahitan. Dari segi tekstur, coklat ini dikategorikan memiliki tekstur yang pas, yang berarti tidak terlalu keras atau terlalu lembut, menunjukkan bahwa proporsi antara lemak kokoa dan padatan kokoa telah diatur dengan baik selama proses pembuatan. Kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum ini, yang pertama, fermentasi coklat adalah proses biologis yang terjadi setelah biji kokoa dipanen, di mana mikroorganisme seperti ragi, bakteri asam laktat, dan bakteri asam asetat mengurai senyawa dalam biji kokoa, menghasilkan panas dan perubahan kimia yang mengembangkan rasa khas coklat serta mengurangi rasa pahit dan sepat. Pembuatan coklat batang melalui tahapan fermentasi, pencucian, pengeringan, penyangraian, penghalusan, dan pencetakan. Kadar gula pada coklat didapatkan sebesar 28,7%. Adapun daftar pustaka atau referensi yang diambil dari semua materi tersebut dapat dilihat di PPT ini. Mungkin hanya itu presentasi kami pada hari ini. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.